Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas UAS untuk mata kuliah perpustakaan 2 ya, dan ini UASnya adalah tahun 2019-2020. Berarti ini tahun 2020 ya UASnya ya. Untuk PKN STAN ya. Yang kurang lebih UAS ini membahas mengenai PPH badan ya. Ya. Jadi semuanya materinya adalah mengenai PPH badan. Untuk yang bagian pertama adalah pilihan ganda dengan bobot 10%-nya. Soal pertama, Yayasan Masjid Agung Kretek telah didirikan berdasarkan akta notaris dan akan segera diajukan pengesahannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan ini tidak bertujuan untuk mencari laba keuntungan, ya, karena hanya mengelola infak dan sumbangan dari jamaah. Yayasan ini dalam ketentuan perpajakan adalah A. Subjek pajak badan, B. Bukan subjek pajak badan, C. Tidak perlu memiliki NPWP, D. Dikecualikan dari subjek pajak badan karena sifatnya nirlaba. Nah, jawabannya adalah ketika kita membahas mengenai subjek pajak, ya, bahwasanya untuk yang badan adalah setiap badan hukum, baik itu yang didirikan di Indonesia ataupun bertempat tinggal di Indonesia. Kita di sini membicarakan mengenai subjeknya itu sendiri, bukan dari objeknya. Maka dari segi subjektivitasnya, Yayasan Masjid Agung Kretek ini merupakan subjek pajak badan. Ya, kita bicara subjeknya nih. Nah, nanti kalau misalnya kita bicara objeknya, ya, objeknya tentu kalau misalnya infak, sedekah, dan lain sebagainya, sumbangan, itu kan bukan objek pajak. Jadi bedakan antara subjek dengan objeknya ya. Jadi secara subjektif, dia sudah memenuhi syarat sebagai subjek pajak badan. Pertanyaan kedua, sebuah PT yang 99% sahamnya dimiliki oleh warga negara asing mengalami kebangkrutan karena tidak bisa membayar kewajibannya. Di samping penurunan omset yang sangat tajam, maka pernyataan yang paling tepat terkait dengan hal tersebut adalah PT tersebut merupakan subjek pajak luar negeri. B. Pemegang saham mayoritas PT tersebut bukanlah subjek pajak di Indonesia. Yang C. Kewajiban subjek PT tersebut belum berakhir. Dan D. PT tersebut tidak termasuk subjek pajak badan. Ya. Kita lihat di sini ya. Dari satu-satu. Yang A, PT tersebut adalah subjek pajak luar negeri. Ya, tentu salah ya ini ya. Karena ini bentuknya adalah PT. Artinya perseroan terbatas. Nah, PT itu kan otomatis ini adalah bentuk badan di Indonesia. Nah, kalau misalnya di sini, kalau misalnya subjek pajak ke luar negeri, tentu itu berada di luar negeri ya. Ketika PT itu dibikin ya, terlepas dari berapa persen jumlah saham yang dimiliki oleh warga negara asing sepanjang dia didirikan di Indonesia, maka dia merupakan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Yang B, pemegang saham mayoritas PT tersebut bukanlah subjek pajak di Indonesia. Nah, kita nggak tahu ya mengenai subjek pajak di Indonesia ini ya. Bukan subjek pajak di Indonesia ya. Karena warga negara asing ini ya, itu bisa jadi dia merupakan subjek pajak di Indonesia. Kalau misalnya dia bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun. Jadi, kesubjekan atas warga negara asing ini tidak diketahui apakah dia merupakan subjek pajak Indonesia atau luar negeri. Jadi, pernyataan yang kedua ini salah. Kemudian C, kewajiban subjek pajak tersebut belum berakhir. Nah,
Di sini kita lihat bahwasanya PT ini kan dia mengalami kebangkrutan, dia belum dibubarkan, ya. Maka kalau misalnya dia belum dibubarkan, berarti dia masih jadi subjek pajak di Indonesia. Artinya, karena ini hanya baru bangkrut saja, ya, tidak ada pembubaran, maka kewajiban subjektivitas atas PT tersebut belum berakhir. Nah, ini betul. Kemudian yang D, PT tersebut tidak termasuk subjek pajak Badan Indonesia. Nah, ini salah. Dia sudah jelas dia bentuknya adalah PT. Nomor 3. Koperasi karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama ABC menjalankan usaha penjualan makanan di kantin kantor. Pernyataan yang benar adalah A. Entitas tersebut bukan merupakan subjek PPh. B. Usaha tersebut bukanlah objek PPh. Yang C. Entitas tersebut adalah subjek PPh, tetapi penghasilannya tidak kena PPh. Yang D. Entitas tersebut wajib menyampaikan SPT tahunan PPh badan. Ya. Kita lihat bentuknya adalah koperasi. Berarti di sini masuk kategori subjek pajak badannya. PT, CV, koperasi gitu ya. Kemudian, apakah koperasi itu merupakan subjek pajak? Iya. Berarti yang nomor A adalah salah nih ya berarti ya. Entitas tersebut bukan merupakan subjek PPh ya. Dia merupakan subjek PPh kalau misalnya dia memiliki penghasilan nantinya. Dan ini kan dia menjalankan usaha penjualan makanan di kantin ya. Berarti dia ada penghasilan di sana. Kemudian yang B, usaha tersebut bukanlah objek PPh karena terkena pajak daerah. Ya. Kalau misalnya kita bicara mengenai pajak daerah, ini berarti lawannya adalah pajak pertambahan nilai, bukan PPh. Nah, kalau di sini koperasi itu dia adalah penghasilannya merupakan objek PPh seharusnya. Nah, adapun terkena juga pajak daerah, tidak terkena PPN ya. Jadi yang B salah. Kemudian yang C, entitas tersebut merupakan subjek PPh. Ya, ini benar. Kemudian, tetapi penghasilannya tidak kena PPh. Ya, enggak. Penghasilannya ya tetap kena PPh dia. Yang C salah. Terus, yang D, entitas tersebut wajib menyampaikan SPT tahunan PPh badan. Nah, ini benar karena koperasi itu merupakan subjek pajak. Ya, kemudian atas penghasilannya itu merupakan objek pajak. Ya. Tapi untuk pelaporannya, SPT tahunannya itu minimal adalah atas kesubjektifannya ya, subjektifnya itu terpenuhi dia syarat subjektif. Yang nomor 4. Jika International Monetary Fund atau IMF membuka kantor perwakilan di Jakarta, maka kantor tersebut yang A menjadi subjek pajak karena bertempat kedudukan di Indonesia. B. Bukan subjek pajak di Indonesia. C. Merupakan subjek pajak tetapi tidak ada objek PPh. Yang D. Bukan subjek pajak tetapi terkena PPh. Nah, ini IMF bagaimana nih? Ya, bahwa organisasi internasional ya, organisasi internasional yang ada di dalam list itu dikecualikan dari subjek pajak di Indonesia. Ya. Kayak misalnya IMF, World Bank, kemudian PBB ya atau UN, United Nations, UNICEF, UNESCO dan lain sebagainya. Itu bukan merupakan subjek pajak di Indonesia. Sehingga jawabannya adalah B ya. Terus atas penghasilannya itu karena itu juga tidak terkena PPh ya, karena dia bukan subjek pajak di Indonesia. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya mengenai PPh atas karyawan-karyawannya itu bagaimana ya? Karena IMF itu bukan merupakan subjek pajak di Indonesia ya. Maka
perlakuannya ya sama dengan kedutaan besar gitu ya. Atas perwakilan-perwakilannya ya, yang resmi dari sana itu juga tidak dikenakan. Tidak dikenakan artinya bukan merupakan subjek pajak Indonesia atau dikecualikan dari sana. Tapi kalau misalnya karyawan-karyawannya itu merupakan warga negara Indonesia ya, maka nanti dia wajib melaporkan PPh-nya sendiri. Ya, dia membayar sendiri atas kewajiban PPh-nya. Kemudian nomor 5. Pada tahun 2020 telah dikeluarkan ketentuan yang menyatakan bahwa tarif PPh badan untuk pajak 2020 dan 2021 adalah sebesar 22%. Ya, ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, atau Omnibus Law Ciptaker ya. Pada SPT tahunan 2019, sebuah perseroan terbatas yang disampaikan pada tanggal 30 April 2020 ya. Ini SPT-nya ya. Maka perhitungan angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2020 menggunakan tarif sebesar, nah ini pakai yang mana nih? Ya. Karena tahun 2020 ini kan tarifnya sudah berubah menjadi 22%. Ya. Maka untuk penghitungan PPh pasal 25 tahun 2020 ya, maka dia menggunakan tarif yang berlaku pada tahun tersebut. Ya. Nah, karena itu maka atas jawaban yang A ini 20% jika peredaran bruto melebihi 50 miliar salah ya, karena tarifnya masih pakai 25% ya. Kemudian yang C 12,5% jika peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar. Nah, ini enggak ada ya, tarifnya tetap sama ya. Tarifnya maksudnya adalah kemudian yang D ya, 11% jika pendapatan bruto tidak melebihi dari 4,8 miliar. Ya. Nah, ini kita cek dulu nih antara yang B dan D ya. Manakah jawaban yang benar? Jika sebuah PT ya atau badan ya, kalau misalnya dia omsetnya itu tidak lebih dari 4,8 M, maka dia berhak untuk mendapatkan fasilitas pasal 31E ya. Di mana di pasal 31E itu bahwasanya kalau omsetnya itu tidak melebihi dari 4,8 miliar, maka dia mendapatkan pengurangan sebesar 50% dari tarifnya. Sehingga tarifnya adalah 50% dikali 22% ya. Sehingga sama dengan adalah 11%. Maka manakah antara B dan C ini yang benar ya? B dan D itu yang benar. Yang B 22% jika peredaran bruto telah melebihi 4,8 miliar. Yang B dulu ya. Ya. Yang B itu benar ya. Namun kalau misalnya dia omsetnya itu masih di bawah 50 miliar, maka dia masih bisa menikmati pasal 31E, yaitu 11%-nya ya. Sampai dengan omset 4,8 miliar. Jadi yang B ini sebagian benar, sebagian salah. Ya. Artinya pernyataannya tidak 100% benar. Ya. Kemudian yang D, jika peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar, dia tarifnya 11%. Nah, ini benar sekali. Ya, ini jauh lebih benar ya. Jadi jawaban yang dipilih adalah yang D ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ya. Informasi ini berlaku untuk 5 soal di bawahnya. Berarti based on this information ya. PT Brokoli Segar adalah produsen sayuran dalam kemasan. Pada tahun 2019, penjualan sayuran adalah 56 miliar. Selain itu, pada tahun 2019, perusahaan mendapatkan penghasilan dari
penyewaan mesin pengemas sayuran yang sebenarnya akan dijual. Sewa mesin, lihat nih, sewa mesin ya. Karena telah membeli mesin pengemas yang lebih canggih ya. Jadi sewa mesin itu semestinya mau dijual sebenarnya, tapi masih disewakan. Mungkin belum laku ya. Sebelum dijual ya, Januari 2020 akan dijual. Mesin disewakan terlebih dahulu. Perincian neto PT Brokoli Segar pada SPT tahun 2019 yang disampaikan pada 30 April 2020 adalah sebagai berikut. Penghasilan netonya 10 miliar. Oke, penghasilan neto. Penghasilan sewa mesin 0,1 miliar. EKE 100 juta rupiah. Oke. Sehingga total penghasilan neto fiskal adalah 10,1 miliar. Ya. Kredit pajaknya 1,230 miliar. 1 miliar nih ya, 1, miliar ya. Termasuk di dalamnya adalah PPh pasal 23 sebesar 15 juta dari sewa mesin dan PPh pasal 25 sebesar 1 miliar. Nah, berarti kan masih ada selisihnya entah dari PPh pot yang mana gitu ya. Kemudian, pertanyaannya, penghasilan PT Brokoli Segar dari penjualan sayur di atas termasuk dalam jenis penghasilan yang A. bersifat final, B. teratur, C. bukan objek pajak, D. tidak dapat ditentukan secara tegas. Ya, yang mana nih? Ya. Jawabannya adalah bahwasanya PT Brokoli ini kan jualan brokoli tadi ya. Di samping itu dia menyewakan mesinnya. Nah, apakah penghasilannya itu bersifat final? Kita lihat. Omsetnya adalah 56 miliar ya. Maka dia tidak memenuhi syarat PP23. Ya, PP23 2018 itu kan syaratnya maksimal omset adalah 4,8 miliar. Nah, ini nggak memenuhi syarat itu. Sehingga sifatnya tidak final. Kemudian sewa mesin. Sewa mesin ini merupakan objek PPh pasal 23 dan dia tidak bersifat final ya. Sehingga atas penghasilannya itu merupakan objek pajak. Nah, yang A ini udah tidak memenuhi syarat, kemudian yang C tidak memenuhi syarat juga, kemudian yang D juga ini bisa ditentukan. Nah, atas ini maka jawabannya yang paling benar adalah yang B, yaitu penghasilannya bersifat teratur. Nomor 7. Penghasilan neto yang dijadikan dasar dalam penghitungan angsuran tahun 2020 sebesar, nah ini kita lihat penghasilan netonya saja ya, yaitu hanya penghasilan yang teratur saja, yaitu dari penjualannya ya, ini sebesar 10 miliar. Kenapa? Karena mesinnya itu nanti akan dijual ya, sehingga atas penghasilan dari sewa mesinnya itu menjadi tidak teratur karena nanti akan dijual ya, sehingga hanya dari penjualannya saja sebesar penghasilan netonya 10 miliar ya. Nomor 8. Dalam rangka menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun 2020, tarif pajak yang digunakan adalah ya, tarif pajak yang mana nih ya, B 22% ya. Karena ini tahun pajaknya 2020 dan tahun pajak 2020 itu berlaku tarif pajak 22%. Nah, nanti kalau misalnya ini juga tergantung soalnya ya. 2020 2021 itu kan 22%. Kemudian 2022 ini 22% ya. Atas dasar ini maka tergantung dari tahun pajaknya yang akan digunakan ya. Nomor 9. Dalam rangka menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun pajak 2020, besarnya kredit pajak yang dapat diperhitungkan adalah yang mana? A 1,230 miliar, B 1,215 miliar, C 215 juta,
D 15 juta. Ya. Yang menjadi dasar perhitungan untuk PP pasal 25 tahun berikutnya adalah yang sifatnya teratur saja, ya. Sehingga yang tidak teratur itu dikeluarkan. Di sini kan tadi diketahui bahwasanya kredit pajak totalnya itu yang menjadi dasar adalah 1,230, ya. Sedangkan yang di dalamnya yang sewa tadi, sewa mesin itu 15, ya. Sementara sewa yang mesin ini nantinya akan dikeluarkan. Nah, dan juga atas PPh pasal 25-nya itu juga dikeluarkan juga, ya. Jadinya dari angka 230 ini 1 miliarnya out, kemudian 15 jutanya juga out karena dari sewaannya. Sehingga hanya sebesar 215 juta saja. Ini ya. Nomor 10. Dari informasi soal di atas, tambahkan informasi ini. Terdapat rugi fiskal pada tahun 2008 sebesar 4 miliar ya. Ada rugi fiskalnya ya. Dengan adanya rugi fiskal di atas, dalam perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun 2020, jika dibandingkan dengan tanpa adanya rugi fiskal, nah maka bagaimana ini? Ya. Rugi fiskal itu yang A, penghasilan itu yang dijadikan dasar dalam penghitungan angsuran akan berkurang dibandingkan tidak ada rugi fiskal. Nah, untuk yang PP pasal 25 itu kredit pajaknya itu tidak berubah. Ya, yang D ya. Kenapa? Karena PPh pasal 25 itu tidak mensyaratkan adanya kerugian fiskal yang sebelumnya. Kerugian fiskal yang sebelumnya itu melihat pada kondisi untuk penghitungan PPh terutang tahun yang bersangkutan, ya, tahun 2019. Adapun untuk yang penghitungan PPh pasal 25 tahun berikutnya itu tidak berubah kredit pajaknya ya. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal esai ya. Satu nih ya. Tentukan status subjek pajak berikut ini. Apakah termasuk SPDN? Apakah termasuk SPLN tanpa melalui BUT? Apakah SPLN BUT atau non subjek pajak? Bukan subjek pajak ya. Yang A. Sebuah perusahaan penerbangan di negara Singapura membuka kantor perwakilan di Indonesia untuk pengurusan penjualan tiket dan jasa terkait. Kantor perwakilan tersebut tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan di Indonesia. Nah, yang A ini ya. Bahwa untuk yang A ini adalah BUT ya. Kenapa? Kita lihat kembali definisi BUT, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik itu orang pribadi ataupun badan ya, itu untuk SPLN, untuk menjalankan usahanya atau melaksanakan kegiatan di Indonesia. Nah, di sini perusahaan penerbangan Singapura itu tidak membuat badan hukum Indonesia, tapi dia menjalankan usahanya di Indonesia, sehingga oleh karena itu maka dia merupakan BUT. Yang B, rantau SDN BHD ya, ini biasanya Malaysia. Perusahaan Malaysia memiliki
1% saham perusahaan di Indonesia dan mendapatkan dividen dari Indonesia. Ya, dia merupakan subjek pajak luar negeri ya. Kemudian di Indonesia apakah dia menjalankan usaha? Tidak, dia hanya memiliki saham saja 1% dan hanya mendapatkan dividen. Dia tidak menjalankan usahanya. Maka dia merupakan subjek pajak luar negeri dan bukan BUT ya. Bukan BUT ya, karena dia tidak menjalankan usahanya. Nah, tapi kan dia mendapatkan penghasilan di Indonesia, iya benar. Tapi dia tidak perlu untuk membuat BUT di Indonesia. Kalau misalnya hanya berupa mendapatkan dividen saja atau misalnya mendapatkan bunga saja, itu nggak perlu. Yang C, firma akuntansi Megan Jaya dalam tahun 2019 selalu memberikan jasa konsultasi akuntansi di Brunei Darussalam untuk memenuhi keinginan tahunan perusahaan di Brunei atas standar akuntansi EMKM di Indonesia. Sebelum merealisasikan rencana investasi di Indonesia. Maka bagaimana ini? Yang kita lihat, firma akuntansi Megan Jaya ini kan di Indonesia ya, maka dia merupakan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Kemudian dia memberikan jasa di luar negeri ya, boleh-boleh saja, tetapi atas kesubjekan pajaknya itu merupakan subjek pajak WP Badan Dalam Negeri di Indonesia. Nah, ini kan sudut pandangnya kan Indonesia. Kita nggak peduli di luar negeri sana bagaimana. Nah, dia bisa juga memberikan jasa konsultasi di Brunei, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, dan lain sebagainya. Atau di Jepang dan Eropa, Amerika, boleh-boleh aja. Berarti nanti atas penghasilannya itu merupakan penghasilan dari luar negeri. Gitu kan. Yang D, PT Golden Heart Wolf, sebuah perusahaan penanaman modal asing yang sahamnya 90% dimiliki oleh perusahaan di Swiss. Ya. Kita lihat di sini. Yang kita lihat itu adalah PT Golden Heart Wolf ini. Artinya dia karena berbentuk PT, maka dia berarti didirikan di Indonesia. Nah, terlepas dari siapapun yang memilikinya, apakah dimiliki oleh perusahaan dalam negeri Indonesia ataukah orang pribadi di Indonesia ataukah dimiliki oleh subjek pajak luar negeri ya, maka ketika sebuah badan itu didirikan di Indonesia maka dia menjadi subjek pajak dalam negeri Indonesia ya. nggak tidak melihat status ke PMA-nya apakah dia penanaman modal asing atau enggak, itu tidak ada korelasinya langsung di sana ya, sepanjang dia itu didirikan di Indonesia dan juga bertempat kedudukan di Indonesia, maka dia merupakan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Yang E, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Nah, ini status dari KPAI itu bagaimana ya? Bahwa KPAI ini dibentuk oleh pemerintah. Ya. Dan dia merupakan non subjek ya. Dibentuk oleh pemerintah ini sehingga merupakan lembaga katakanlah termasuk dalam kategori pemerintahan gitu ya. Meskipun dalam bentuknya sedikit berbeda, keanggotanya sedikit berbeda ya. Dan dia jadinya adalah non subjek. Yang F, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang merupakan organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Ya, dia merupakan SPDN, subjek pajak dalam negeri. Kenapa? Karena dia
memenuhi syarat sebagai SPDN ini sehingga dia merupakan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Ya, dia merupakan anggota atau organisasi profesi. Begitu juga dengan organisasi profesi yang lainnya. Katakanlah misalnya Ikatan Dokter Indonesia atau ID atau Ikatan Insinyur Indonesia dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak dibentuk oleh pemerintah dan bukan merupakan lembaga dari pemerintahan itu sendiri. Yang artinya dia berdiri secara independen. Ya. Adapun kalau misalnya ada peraturan mengenai Ikatan Angkutan Indonesia, iya, mengatur mengenai wewenang, iya, dan lain sebagainya. Namun IAI bukanlah lembaga pemerintahan Indonesia, gitu ya. Yang ini ya, nomor 2 soal esai. Bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang unit penyertaan reksadana nih, reksadana merupakan bukan objek pajak. Namun di sisi lain, reksadana adalah subjek pajak badan yang atas penghasilannya terkena PPh ya. Kemudian pertanyaannya atau tugas Anda, setujukah Anda dengan dua pernyataan tersebut? Jelaskan secara singkat. Kemudian apakah terdapat pertentangan dalam dua pernyataan di atas? Jelaskan secara singkat ya. Kita lihat di sini ya, bahwa pernyataan yang pertama, bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh pemegang unit penyertaan reksadana merupakan bukan objek pajak. Nah, pernyataan pertamanya. Ya. Pernyataan pertama itu adalah benar ya. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 huruf I ya. Undang-Undang PPh ya. Reksadana itu contoh dari kontrak investasi kolektif ya. Dan dia merupakan BOP, bukan objek pajak. Sehingga atas reksadana ini benar dia bukan objek pajak. Kita lihat di pasalnya bahwasanya bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif itu merupakan BOP, bukan objek pajak. Kemudian mengenai pernyataan yang kedua ya. Pernyataan yang kedua adalah reksadana adalah subjek pajak badan ya, yang atas penghasilannya terkena pajak. Ya. Pernyataan yang kedua ini adalah juga benar ya. Bahwa menurut pasal 2 ya, ayat 1 Undang-Undang PPh ya, huruf B ini ya, tentang subjek ya. Bahwa kontrak investasi kolektif adalah subjek badan berdasarkan pasal tersebut. Bahwa kita lihat kembali definisinya ya. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, kemudian badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Terus firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Adalah definisi dari badan itu sendiri. Dan atas hal tersebut, dia merupakan
subjek pajak badannya. Terus mengenai yang B ini ya. Apakah ada pertentangan dalam dua pernyataan di atas ya? Keduanya itu tidak bertentangan. Artinya sejalan selaras gitu ya. Kita lihat bahwasanya reksadana adalah subjek pajak badan yang merupakan himpunan modal yang dikenai pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada level badannya. Ya. Kemudian di level badan ini kan ada laporan keuangan kan ya, ada penghasilan, biaya-biaya, HPP dan lain sebagainya. Kemudian ada penghasilan itu. Nah, kemudian ada penyesuaian fiskal positif atau negatif jika ada. Kemudian jadi penghasilan fiskal, neto fiskal ya. Nah, atas penghasilan neto fiskal ini dia dikenakan PPh badan ya. Setelah itu, hasil dari reksadana itu ya, itu dibagikan kepada para pemegang investasi kolektif. Ya. Nah, kalau misalnya bentuknya itu adalah PT, maka itu disebut sebagai dividen. Kalau bentuknya koperasi, maka itu disebut sebagai SHO. Ya. Kalau dalam reksadana, ini hanya menjadi bagian laba. Let's say seperti itu ya. Bagian laba itu istilah yang sangat umum sekali ya. Istilah yang netral ya. Maka atas bagian laba ini itu tidak dikenakan pajak. Tidak ada PPh pasal 23 di sana tidak ada, atau 4 ayat 2 di sana juga tidak ada. Ya. Jadi ini merupakan hal yang berbeda gitu ya. Gitu ya. Jadi tidak bertentangan. Demikian mungkin yang bisa dijelaskan di bagian pilihan ganda dan juga esai ya.